Pemirsa, pengangkatan ratusan tenaga harian lepas THL di berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang memicu kontroversi. Hal ini dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya Pasal 65 Ayat 1 dan 2 yang melarang pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah mengangkat pegawai non-ASN. Sejak undang-undang tersebut diundangkan pada 31 Oktober 2023, seharusnya mulai November pengangkatan pegawai non-ASN tidak diperbolehkan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah instansi masih melakukan rekrutmen THL setelah regulasi tersebut diterapkan. Data yang diperoleh dari sumber terpercaya mengungkapkan terdapat ratusan THL yang diangkat di Kabupaten Rembang setelah larangan berlaku, dengan beberapa di antaranya mulai bekerja pada Januari 2024 hingga Januari 2025. Dari informasi yang dihimpun, Dinas Lingkungan Hidup DLH menjadi instansi dengan jumlah THL terbanyak, yaitu 43 orang, diikuti oleh Sekretariat Daerah dengan 29 orang, serta instansi lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinlutkan, dan Dindakkop UKM. Pengangkatan ini menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah yang signifikan mengingat setiap THL menerima gaji Rp75.000 per hari atau sekitar 1,5 juta per bulan. Dengan jumlah THL yang diangkat, anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah bisa mencapai 324 juta setiap bulan. Mariono, anggota Komisi 2 DPRD Rembang, menegaskan pengeluaran anggaran untuk sektor yang sudah dilarang tentu menjadi masalah. Pengangkatan THL yang melanggar undang-undang ini bisa menjadi polemik, terutama bagi mereka yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah undang-undang itu terbit, itu ada penambahan yang signifikan. Jumlah totalnya ada sekitar 141 orang. Nah, ini yang sekarang sudah ditangani oleh Komisi 1, dan kemarin itu jadi konflik di masyarakat, ada yang disuruh membiarkan dan ada yang ditindaklanjuti. Tapi alhamdulillah Komisi 1 ini bersikeras untuk ditindaklanjuti karena ini menjadi kerugian pemerintah daerah. Tanggung jawab adalah masing-masing OPD, Mas, kalau menurut saya. Tapi di sini juga melibatkan inspektorat juga sebenarnya, karena inspektorat itu sebagai pengawasan di internal OPD itu. Potensi kerugian nggak, Mas? Karena itu kan ada larangan, sedangkan THL kan setiap bulan menerima honor antara 1.500.000. Kira-kira ada potensi kerugian? Kalau potensi ada. Kalau memang honornya itu satu orang itu 1.500.000, itu dikalikan 141 kali 2 tahun, itu sekitar 5 miliar. Mariono juga mengingatkan bahwa pengangkatan THL setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 seharusnya tidak dilakukan. Dirinya berharap agar situasi ini dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dari Rembang, Fikiryu Lingkar TV melaporkan.